Oke, nah kemarin malam uh, Metro TV menayangkan Q&A with Dewa 19 All Star. Ya, overall especially thank you banget for Metro TV karena sudah menayangkan grup band kesayangan kita Dewa 19, dan gua sendiri jujur nggak nyangka ya kalau misalkan bahwa kalau narasumber yang lain itu harus mendatangi studio Metro TV, diundang oleh Metro TV, tapi ini Metro TV-nya yang datang ke sana gitu kan. Ya, Dewa 19 itu memang agak lain ya, tanpa gua mengecilkan yang lain gitu ya. Bahwa seperti pengalaman gua waktu di Eldorado Bandung ya, menonton konser mereka, itu yang hadir itu bukan jabatan yang sebawah gimana, tapi langsung Kapolda yang datang. Daerah Bandung loh. Daerah Bandung, Eldorado, wilayah padat, Dewa 19 yang hadir apa Kapolda. Ini gue bilang udah gila ini. Artinya dihargai itu gitu kan ya, Dewa 19 di tanah air. Ya katakanlah jadi apa ya, value khusus ya untuk Dewa 19 itu sendiri. Dan gue sebagai fansnya mengagumi akan hal itu, bagaimana jasa Dewa 19 itu di Biantika Musik Indonesia. Gue ingat banget itu kalau waktu di Mata Najwa waktu itu, dikatakannya sayang kalau misalkan Dewa 19 itu sampai hilang. Akhirnya ada yang hilang, yaitu adalah Once. Oke. Ya, dan beberapa hal menarik, tetapi ada yang gue pengen reaksi juga di sini adalah, hal yang menariknya adalah gini, semuanya sepakat yang paling drama itu adalah Jis. Seperti yang pernah gue upload, seperti yang pernah gue bahas di sini. Semuanya sepakat bahwa yang paling drama itu adalah Jis, yang akhirnya jadi masalah tentang royalti. Sampai detik ini belum terselesaikan. Oke? Okay? Dan nggak perlu mereka, gue pun sepakat pasti itu adalah Jis yang paling drama. Entah itu internal atau eksternalnya, semuanya. Oke. Okay. Dan beberapa hal yang dicatat gue, yang sayang banget sebetulnya harus ada beberapa hal yang kelewat. Kalau gue salah satu influencer yang diundang di situ, gue bakal menanyakan hal ini. Okay? Nah, di antaranya yang pengen gue ulik itu adalah di situ belum dijelaskan kedekatannya antara Dani dan Andra gitu kan. Kenapa ini perlu? Karena mereka berdua itu adalah kedua personel Dewa 19 yang asli yang masih bertahan dari awal sampai sekarang. Hanya tinggal mereka berdua. Dan seolah Dani itu harus ada Andra-nya gitu kan. Karena baik di Dewa 19 ataupun Ahmad Ben selalu ada Andra di situ. Ya apa ya? Memang Andra itu kalau menurut gue pribadi melengkapi musikalitasnya Dani. Oke. Okay? Ya karena Andra itu selama mungkin berabad-abad ke depan ya, kalau gue nggak lebay ya, itu posisi dia tuh nggak tergantikan di negeri ini kayak gitu. Dan jadi itu di Q&A Metro TV itu kurang mengulik tentang kedekatan Dani dan Andra itu seperti apa. Ya meskipun pernah disuarakan Ari Lasso, mereka itu sama-sama keras sebetulnya, tapi saling ngedinginin gitu ya. Jadi saling udah sepengertian, sudah sebesti itu mereka gitu. Meskipun sama-sama keras, tetapi saling mendinginkan satu sama lain kayak gitu. Namun kedekatan itu kan kurang diulik, dan sebetulnya itu salah satu hal-hal yang ditunggu-tunggu bala dewa loh. Tetapi karena mungkin berbagai hal, karena um, kurang diitukan oleh publik, jadi nggak di nggak diulik gitu ya oleh Metro TV salah satu. Lalu kemudian lagi, ini yang menurut gue menariknya adalah ternyata Elo masuk Dewa 19 itu karena saran netizen. Nah, itu sebenarnya pernyataan kedua yang dinyatakan oleh Dani yang setelah dari Vindes ya. Ternyata jadi gini, pada waktu itu konser pandemi itu ada di RCTI Super, di aplikasi RCTI Plus ya. Dewa 19 ngadain konser kayak gitulah. Lalu salah satu bintang tamunya adalah Elo, yang waktu itu Once juga ada. Nah, gue pun waktu itu feeling gue itu adalah
ini kok kayaknya Elo cocok ya nyanyiin lagu itu. Yang waktu itu nyanyinya lagu Sudah ternyata. Uh, Kemudian ternyata ketika lagu Sudah itu dinyanyi Elo di konser itu, ya sering diputer di beberapa medsos. Okay. Gue bilang, loh kok apa Elo jadi salah satu vokalis featuring Dewa ya gitu ya. Ternyata diresmikan lah Elo memang salah satu vokalis Dewa 19 gitu ya dalam konsep featuring. Oke. Okay. Ya, dan Once pun memberikan komentar ya bagus gitu. Positif lah terhadap bergabungnya Elo. Dan memang baik juga daripada hanya Firza aja gitu kan, sehingga nanti Dewa 19 itu hanya identiknya dengan vokalisnya Firza. Kalau ada Elo, nah berarti nanti Dewa 19 itu memang mereka pure band yang tanpa vokalis. Ya, jadi memang ada pun 4 vokalisnya itu adalah featuring kayak gitu. Sayang banget di Q&A tidak mengulik tentang Once juga. Bagaimana konfliknya dengan Once, bagaimana kelanjutannya, dan apakah nanti kalau misalkan Once bergabung, apakah nanti tidak akan terjadi konflik lagi, meskipun itu udah jelaskan Ari Lasso. Ya kalau Once ada di sini, ya mereka juga nggak akan gimana-gimana kok, gitu kan. Dani juga, mereka nggak akan berantem juga, gitu. Sebenarnya itu jawaban diplomatis ya, karena bagaimanapun kalau dalam suatu acara formal yang harusnya lagi berantem pun jadi nggak berantem. Jadi itu jawaban yang standar banget dari Ari Lasso sebetulnya. Meskipun disinggung beberapa kali tentang Once di Q&A. Sayang banget. Ini adalah salah satu hal yang sayang banget dan gue pastiin ini hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Baladewa bagaimana Dewa 19 dengan Once ke depannya. Sampai saat ini belum ada jawabannya atau kejelasannya kayak gitu. Ini hal yang masuk di salah satu hal yang nggak masuk di hal yang disayangkan banget, terutama dalam diri gue sendiri ya. Lalu kemudian yang ternyata yang bikin gue kaget adalah katakanlah dikenalnya Dani sebagai arogan lah, egois lah, apalah dan lain sebagainya macamnya. Ternyata menurut Agung Yuda atau Agung Gimbal, Dani itu nggak intervensi harus gimana cara main Agung. Bahkan di Dewa 19 ini dia merasa bebas banget kan. Ini jujur pernyataan yang bikin gua kaget gitu ya. Ini apakah karena memang Dani-nya benar-benar membebaskan Agung atau Agung yang nurut-nurut aja gitu kan ya. Karena pernyataan Agung di mata Najwa itu kan apa resepnya bisa bertahan ya nurut-nurut aja kan gitu. Celetukannya kan kayak gitu. Itu candaan mereka. Ya tapi dengan sikap lembutnya Agung menurut Elo, ya bukan gak mungkin juga memang Dani menganjurkan seperti apa, tetapi Agung mau menginvolve cara main gimana pun gak jadi masalah. Itu jujur salah satu hal yang gue kagetkan. Gue sempat menyangka ya Agung bisa awet di Dewa 19 karena gak banyak ngebantah kan. Beda dengan Tio, beda dengan Once ya. Once itu menurut gue itu salah satu orang yang memang pas untuk mengimbangi powernya Dani meskipun udah ada Andra di situ. Tapi Once ini dia lebih vokal, Andra ini dia lebih ya udahlah mau gimana lagi kan kayak gitu ya. Dan kemudian dari Firza itu ternyata ini yang gue salut dari Firza ya. Firza itu jadi berada di Dewa 19 salah satu referensi kreativitas dan tidak mementingkan uang. Ini patut jadi perhatian menurut gue. Kenapa? Karena ya seorang penyanyi bisa berada di band besar, itu dia ada harapan. Ya katakanlah di Dewa 19 banyak panggungnya dan segala macamnya. Tapi ternyata Firza ini kan untuk lanjutinnya dia itu emang menginginkan sebagai seorang yang solois kalau menurut gue. Jadi dia bagaimana dia berkreasi ke depannya untuk kreativitas apa, dia butuh referensi. Nah, Dewa 19 itu tempat yang cukup untuk dia mendapatkan referensi itu. Dan memang referensi itu memang luar biasa, harus didapat sebanyak-banyaknya ya. Oke. Lalu yang bikin gue menarik ini adalah ini memang pernyataan yang menurut gue sih agak ngena nih dari Dani adalah bahwa makna cinta berdasarkan usia ya. Makna cinta ketika Dani berusia 20 tahun dengan sekarang 40 tahun atau 50 tahun ya pasti berbeda. Nah,
dalam realitanya memang gue yang misalkan 30 tahun masih masih merasakan bahwa cinta itu ketika kita saling apa ya, take and give kayak gitu ya. Take and give, mengerti satu sama lain, terkoneksi satu sama lain ya. Lalu meskipun pasangan kita itu nggak mengatakan, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di situ ada koneksinya gitu ya. Dan koneksinya itu harus seperti apa. Beda lagi mungkin ketika gue nanti 40 tahun atau apalagi 50 tahun. Kalau referensi gue dari beberapa kiai ya, kalau udah tua atau kalau udah usia senja ke sana itu ya tinggal ininya aja, tinggal ada bekas sayangnya aja, dalam artian khawatirnya ada, cerewetnya ada, mungkin protektifnya ada, tetapi ketika pasangan itu ada di rumah, ya udah diem aja gitu kan. Action-nya itu kurang. Tinggal apa ya, kalau bahasa anak mudanya mungkin gengsi satu sama lain, tetapi kalau udah tua itu udah bukan namanya gengsi lagi. Tapi memang udah masanya bukan lagi katanya, bukan lagi mesra-mesraan, bukan lagi terkoneksi satu sama lain, tapi bagaimana menjalani sisa hidup bersama-sama dalam suatu keadaan yang sama-sama nyaman. Ya, mungkin kita belum mengalami ke situ ya. Oke. Lalu kemudian yang terakhirnya ini adalah dari sebenarnya ini dari gue sendiri ya, bahwa Dani itu memang contoh orang memiliki pemikiran lebih ke depan daripada banyak orang, dan resikonya memang banyak gak diterima. Pemikiran-pemikiran kayak Dani itu sebenarnya baru sekarang gue mengertinya. Tetapi pemikiran contoh kayak Dani itu memang nggak mudah diterima orang kebanyakan. Hal yang sama juga terjadi pada gue sendiri. Jadi ketika mencurahkan pemikiran, entah berdasarkan ilmu apa, karena orang lain itu tidak berpikiran kebanyakan seperti kita kebanyakan mereka, dianggapnya itu aneh. Kayak gitu. Ya apa ya, ya kalau dulu penyebaran zaman Rasul ya mungkin gue itu masih bisa maklum. Cuman untuk sebagian orang yang katakanlah agak idealis dikit gitu ya, ya ini kita banyak ilmu udah di mana-mana. Men-searching tinggal gampang Google lah, kok nggak mau nambah-nambah ilmu gitu kan. Kembali lagi itu semua ke kemauan orangnya itu sendiri. Intinya ketika kita jadi seseorang itu, kita mau nggak dikasih tahu ilmu yang belum kita ketahui, itu sebenarnya yang jadi titik. Patokannya itu di situ sebetulnya. Mau atau enggak ketika kita nggak tahu suatu ilmu, dikasih tahu dengan orang yang lebih tahu dari kita, entah itu sama-sama seumuran, entah itu lebih muda atau lebih tua. Yang biasanya lebih gengsi itu kalau kita dikasih tahu ke yang lebih muda loh. Kayak gitu. Itu Q&A yang sangat berharga buat gue. Jujur, ya meskipun sebagiannya gue tahu gitu, tetapi banyak hal yang sebenarnya baru dibuka di situ di Q&A gitu. Q&A Creator TV. Oke. Sukses terus untuk Creator TV, sukses terus untuk Dewa 19, featuring All Star. Dan semoga yang tidak henti-hentinya gue harapkan adalah semoga Once dapat kembali tampil bersama Dewa 19. Oke, segitu yang gue sampaikan. Thanks for watching.